Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya dari Ed Kiptiah ya. Beliau bertanya soal jika anggaran bukunya tidak sesuai juknis, bagaimana? Apakah harus melakukan perubahan dulu, apa langsung pergeseran? Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga punya pertanyaan yang kurang lebih sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silahkan simak baik-baik seri kita kali ini sampai selesai, jangan di skip ya. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja seri kita kali ini. Nah, di sini pertanyaannya cukup bagus ya, dimana kali ini beliau bertanya soal anggaran buku yang tidak sesuai juknis, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan, apakah melakukan perubahan dulu, apa langsung pergeseran. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, tentu sebagai operator Arkas maupun juga sebagai kepala sekolah tentu harus paham terkait bagaimana cara pengisian untuk perubahan maupun pergeseran di Arkas terbaru tahap 2 tahun 2025 ini, di mana tentu ada sebuah kebijakan terkait batas minimal untuk pembelian buku yang 10% dan juga batas maksimal untuk pembayaran honor untuk swasta itu 40% dan untuk negeri itu 20% ya. Dan untuk standar sarana dan prasarana itu maksimal 20% dari total pagudana yang Bapak Ibu sekalian terima ya. Jadi silakan dihitung totalnya berapa dikalikan dengan jumlah maksimalnya berapa, nanti dapat angkanya berapa, silakan disesuaikan. Nah, pertanyaannya kali ini adalah jika seandainya tadi dikatakan bukunya itu tidak sesuai dengan juknis terbaru, maka apa yang harus dilakukan? Apakah perubahan dulu, apa langsung pergeseran? Nah, terkait penentuan perubahan atau pergeseran di sini tentu tergantung dari kepentingan Bapak Ibu sekalian. Jika seandainya memang ingin melakukan perpindahan kegiatan yang mana ini membutuhkan lintas rekening belanja, misalkan dari operasional ke aset atau mungkin dari aset ke operasional, tentu ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan fitur perubahan yang ada di Arkas ya. Sekarang kita akan buka dulu tampilan penganggarannya ya. Kita akan masuk ke Arkas, kemudian pilih penganggaran, dan di sini kita pilih BOS reguler yang tahun 2025 ya. Kita akan buka dulu. Nah, di sini tadi kita ulang ya, pertanyaannya adalah apakah perubahan dulu atau pergeseran dulu jika seandainya bukunya itu masih belum sesuai dengan juknis terbaru di tahun 2025. Nah, di sini tentu Bapak Ibu sekalian silahkan dilihat di rencana anggarannya masing-masing, apakah memang saat ini yang diperlukan itu harus lintas rekening belanja atau tidak. Misalkan saat ini Bapak Ibu sekalian untuk pembelian bukunya masih belum mencapai minimal 10%, di mana untuk anggaran yang ingin dirubah mau tidak mau misalkan harus menghapus kegiatan, salah satu kegiatan atau merubah kegiatan yang mana awalnya itu menggunakan dana operasional, dan untuk buku sendiri kalau di tempat kita ini harus masuk ke belanja modal buku umum, yang mana untuk belanja modal buku umum ini adanya di aset ya, jadi belanja aset bukan di operasional. Maka tentu di sini yang kita lakukan adalah mengurangi mengurangi biaya honor ya, honor yang kita berikan kepada guru di tempat kita, di mana sebelumnya ini di atas 40% ya. Jadi di sini kita kurangi honornya 40%, sehingga dari yang awalnya itu kalau tidak salah mencapai 50%, sekarang sudah kita ubah menjadi 40% maksimal untuk honor gurunya. Dan di sini tentu ada saldo, dan saldo ini adanya di operasional ya. Kita akan buka dulu tampilan pergeseran supaya nanti kita bisa mudah untuk menjelaskannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan seandainya Bapak Ibu sekalian
itu mengurangi atau merubah kegiatan dari yang awalnya itu menggunakan dana operasional, seperti halnya untuk pembayaran honor, di mana untuk honor ini masuknya ke dalam kegiatan yang menggunakan dana operasional. Jadi jika seandainya saat ini untuk pembayaran honornya itu masih di atas 40%, tentu kita mau tidak mau harus mengurangi anggaran untuk honor tersebut. Kalau misalkan di swasta itu 40%, jadi jika seandainya sekolah Bapak Ibu sekalian ini bukanlah negeri melainkan swasta, dan ternyata ketika dicek di bagian review, ya kita cek di bagian review, misalkan di sana terlihat bahwa anggaran untuk honor di atas 40% misalnya, maka tentu kita harus menguranginya. Dan di tempat kita bisa Bapak Ibu sekalian lihat ya, untuk proporsi anggaran honor di sini kita sudah mencapai sesuai dengan kebijakan terbaru, yaitu 40% dari total alokasi dana. Dan di tempat kita pun untuk pembelian bukunya sudah minimal 10% ya. Jadi untuk buku ini minimal 10%, jika lebih itu boleh seperti itu. Nah, jika seandainya kondisi di tempat Bapak Ibu sekalian masih belum memenuhi minimal 10% untuk bukunya, seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, maka tentu silakan Bapak Ibu sekalian sesuaikan. Apakah untuk pemenuhan pembelian buku tersebut akan mengambil dari kegiatan yang menggunakan dana operasional, atau mungkin dari aset seperti itu ya. Namun kalau seandainya memang saat ini ingin mengurangi untuk kegiatan yang menggunakan dana operasional dengan tujuan supaya bisa kita memenuhi kebijakan terbaru untuk buku yang 10% minimal, maka tentu mau tidak mau kita harus menggunakan yang namanya fitur perubahan. Dimana untuk fitur perubahan ini kita bisa gunakan untuk lintas rekening belanja, jadi kita bebas untuk melakukan perubahan apapun. Sedangkan untuk pergeseran sendiri ini Bapak Ibu sekalian tentu juga mungkin sudah tahu ya, bahwa untuk pergeseran hanya bisa dilakukan dengan sesama rekening belanja. Kalau misalkan ternyata yang digeser itu adalah kegiatan yang menggunakan operasional, maka tentu kita hanya bisa geser ke kegiatan yang menggunakan dana operasional juga. Sedangkan kalau misalkan untuk buku sendiri, di tempat kita diinstruksikan untuk menggunakan belanja modal umum, di mana untuk belanja modal umum ini adanya di aset ya, dana aset, maka tentu di sini kita harus lintas rekening belanja jika seandainya saldo yang tersedia sebelumnya adalah hasil dari mengurangi kegiatan yang menggunakan dana operasional. Contoh, misalkan di sini kita akan ambil contoh saja di bulan Juli, kita akan kurangi untuk honor gurunya ya. Kita akan edit dulu, misalkan dari yang awalnya Rp100.000 kita akan ubah menjadi Rp50.000 per bulan. Di sini tentu semuanya akan menyesuaikan setiap bulan dari bulan Juli hingga Desember ya, kita perbarui dulu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat bahwa di saat kita sudah mengurangi anggaran untuk honor tadi salah seorang guru, maka tentu akan tersedia anggaran yang belum dianggarkan sebesar Rp300.000. Namun di sini masalahnya adalah berada di dana operasional, sedangkan untuk buku sendiri ini menggunakan dana aset. Nah, di sini kalau kita menggunakan pergeseran tentu ini tidak bisa kita lakukan. Yang mana ini mau tidak mau kita harus menggunakan fitur perubahan, sehingga nanti dana yang tersedia di dana operasional ini bisa kita gunakan untuk pemenuhan kekurangan untuk biaya pembelian buku seperti itu ya. Baik, jadi itu mungkin yang bisa kita sampaikan terkait pertanyaan tadi. Jadi kesimpulannya terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kita kali ini mengenai jika seandainya anggaran bukunya itu masih belum sesuai dengan juknis terbaru, maka yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan adalah silakan sesuaikan dengan kebutuhannya. Jika seandainya ini memerlukan untuk lintas rekening belanja, maka tentu Bapak Ibu sekalian harus dahulukan perubahan terlebih dahulu, baru nanti pergeseran. Tapi jika seandainya ini cukup dengan pergeseran saja, maka Bapak Ibu sekalian bisa langsung lakukan pergeseran di arkasnya, sehingga nanti batas minimal untuk pembelian bukunya bisa terpenuhi sesuai dengan kebijakan terbaru, yaitu minimal 10% seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk
menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini. Semoga ini bisa dipahami ya. Dan kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada informasi yang belum jelas di video kali ini, silahkan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like ya, kemudian juga share dan juga subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.